Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan kita boleh membuka mata kita di pagi hari ini dalam suasana sukacita dan damai sejahtera karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan membaca Efesus pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-16 demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Bahagia pembawa damai. Saudara-saudaraku, setelah Paulus menjelaskan bahwa dahulu kita bukan menjadi bagian dari umat Allah, sekarang Paulus menjelaskan bagaimana kita menjadi bagian dari umat kepunyaannya, bukan karena jasa atau perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi anugerahnya semata. Kita memang adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, musuh-musuh Allah, karena kita tidak sanggup untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Sekarang Paulus menjelaskan bagaimana Allah telah mendekatkan kita dengannya dan menjadikan kita semua menjadi satu umat. Perseteruan dengan Allah dengan mereka dan antara orang-orang Kristen dengan Israel telah dirubuhkan oleh kurban darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Perseteruan telah didamaikan. Kristuslah korban damai perseteruan antara manusia dan Allah dan sesamanya. Tidak hanya tembok pemisah antara manusia dan Allah yang rubuh, tetapi tembok pemisah antara etnis Yahudi dan etnis non-Yahudi dihancurkan. Bahkan seluruh suku bangsa di dunia ini menjadi satu di dalam Kristus yang telah menyelesaikan perseteruan itu. Saudara-saudaraku, Kristuslah pokok pendamaian itu. Bagaimanakah Kristus melakukannya? Paulus menjelaskan ada 3 hal yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib di dalam teks yang kita baca pagi ini. Yang pertama, Yesus membatalkan hukum Taurat. Selain membatalkan hukum-hukum yang memisahkan Yahudi dan non-Yahudi, seperti hukum sunat dan makanan halal haram, orang yang bukan Yahudi adalah bangsa kafir. Semua sekat-sekat ini telah dibatalkan oleh Yesus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan Yesus juga membatalkan fungsi Taurat sebagai jalan keselamatan. Melakukan semua hukum Taurat tak mampu membawa pada keselamatan sejati. Tetapi fungsi Taurat sebagaimana hukum bagi Allah tetap berlaku hingga kini sebagai petunjuk hidup baru. Yang kedua, Tuhan Yesus menciptakan satu umat yang baru dalam ayat yang ke-15. Semua etnis Yahudi atau non-Yahudi dipersatukan menjadi satu umat di dalam dan oleh Yesus. Namun ini tidak berarti bahwa Yahudi dan non-Yahudi bersatu menjadi etnis ketiga atau hilangnya etnis Yahudi atau hilangnya etnis non-Yahudi. Bukan begitu. Etnis Yahudi tetap menjadi orang Yahudi, etnis non-Yahudi tetap menjadi non-Yahudi seperti kita. Kita tetaplah menjadi etnis kita sebagai bangsa Indonesia. Yang dibatalkan adalah ketidaksetaraan di hadirat Allah. Kita semua sama-sama sebagai pewaris kerajaan Allah. Tidak ada perbedaan derajat di dalam Kristus. Tidak ada bangsa yang pertama, bangsa yang kedua, atau bangsa yang lebih unggul dan bangsa yang tidak unggul. Semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua menjadi satu keluarga yang baru, pewaris dalam kerajaan Allah. Kita semua memiliki tali persaudaraan di seluruh muka bumi ini. Saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian yang lain Paulus berkata, berbuat baiklah terutama kepada saudara-saudara seimanmu. Karena ini menandaskan adanya hubungan yang istimewa antara semua umat yang percaya kepada Kristus, tidak memandang latar belakang suku dan bangsanya, suku dan agamanya. Kita menikmati hubungan istimewa sebagai saudara sepenanggungan.
yang harus saling memperhatikan, saling menjaga dan saling membangun, saling menguatkan dan menopang sebagai saudara. Yang satu lemah harus menguatkan yang lainnya. Yang kuat harus tetap berdiri tegak untuk menguatkan saudara-saudaranya yang lemah. Yesus mendamaikan kita, saudara-saudaraku. Tidak ada jurang pemisah antara kita sebagai saudara-saudara di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, apakah arti semua ini bagi kita? Sebagai umat pendamaian, Tuhan mengutus kita sekarang untuk menjadi pendamai dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan sama sekali tak menginginkan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan merindukan kita menjadi pendamai bagi semua orang di sekitar kita. Kita harus menghapuskan sekat-sekat pemisah kita dengan orang lain. Tak boleh ada yang merasa anggota masyarakat lebih unggul dari yang lain. Kita semua setara, teman pewaris anugerah Allah. Sekat-sekat pemisah semua golongan dalam masyarakat sebelum mengenal Kristus, sekarang telah ditiadakan di dalam korban Kristus di atas kayu salib. Jika ada orang Kristen merasa demikian, berarti sedang menghapus karya Kristus di dalam dirinya. Jika kita memelihara permusuhan siapapun juga dalam hidup kita, kita sedang mengingkari dan menolak pendamaian Kristus bagi kita. Jika kita sulit mengampuni, berarti kita menyediakan pengampunan bagi diri kita dan bagi orang lain. Sebab Tuhan Yesus berkata, pengampunan diberikan seperti kita mengampuni orang lain. Jika ada perintah yang kita biarkan menghalangi penghayatan kita, saudara sekalian, tentang hal ini sebagai warga kerajaan Allah, sebagai satu keluarga Allah, kita sedang menghinakan kurban kematian Kristus di atas kayu salib. Karena itu saudara sekalian, marilah kita memandang semua orang di sekeliling kita sebagai saudara. Kita dihadirkan untuk menjadi saudara sepenanggungan, agar kita bersama-sama mewujudkan kedamaian yang Allah telah kerjakan bagi kita semua. Ingatlah pesan Tuhan Yesus yang berkata dalam Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti ciri khas kita sebagai warga kerajaan sorga, sebagai anak-anak Allah adalah membawa damai. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk prinsip firman-Mu yang baru pada pagi ini kami dengarkan kembali. Tuhan mengingatkan kami sebagai status saudara bersaudara, satu keluarga, umat-umat-Mu Tuhan di seluruh muka bumi ini. Bahwa tidak ada penghalang di antara kami, tidak ada sekat-sekat yang dapat memisahkan kami dengan saudara seiman kami, dan juga sekat yang dapat memisahkan kami dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjadikan kami sebagai satu keluarga anak-anak-Mu. Ya Bapa di sorga, tolonglah kami supaya kami memiliki saudara dengan orang-orang di sekitar kami. Supaya kami menyadari bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami terhadap saudara-saudara seiman kami dimanapun berada. Tolonglah kami Tuhan supaya kami menjadi pembawa damai. Supaya kami mewujudkan terang Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Agar mereka yang membutuhkan damai dari Tuhan, mereka dapat melihatnya dari kehidupan kami. Bantulah kami ya Tuhan, supaya kami sanggup menjadi umat-umat yang membawa damai di tengah-tengah kehidupan ini, oleh karena kami adalah anak-anak Allah yang kudus. Hamba-Mu berdoa kepada semua orang-orang di muka bumi ini. Kiranya Tuhan yang menyelesaikan permusuhan dan sekat-sekat yang ada. Akhir-akhir ini Tuhan, kami menggumuli saudara-saudara kami, permusuhan antara Israel dan Hamas, Palestina. Permusuhan antara bangsa-bangsa yang lain yang masih sedang bertikai. Tuhan, jika ada umat-umat-Mu yang ada di dalam konteks ini, yang ada di dalam perselisihan ini, Tuhan, ingatkanlah mereka tentang firman-Mu ini. Bahwa kebahagiaan kami yang sesungguhnya adalah ketika kami sanggup membawa perdamaian di tengah-tengah permusuhan di tengah-tengah dunia ini. Kebahagiaan kami yang sesungguhnya adalah pada waktu kami memaafkan orang-orang yang menyakiti kami. Dan kebahagiaan kami yang sesungguhnya adalah pada waktu kami melepaskan pengampunan bagi semua orang-orang yang pernah menyakiti hidup kami. Hanya Roh Kudus pula yang menguatkan dan memampukan kami ya Tuhan, supaya hati kami beres.
Kami tak punya permusuhan dengan siapapun, oleh karena kurban Kristus telah menggapai hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Umat-umat-Mu yang mungkin akan sedang mempersiapkan diri masuk dalam rutinitas hidup mereka, pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Ingatkanlah mereka Tuhan, supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini, mereka menjadi utusan Tuhan untuk membawa damai. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.